Dalam kurun waktu yang lama, Belanda pernah berkuasa di Indonesia, maka terdapat banyak ekses budaya yang terjadi. Salah satunya adalah perbudakan. Budaya perbudakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tersedianya tenaga kerja murah, tapi juga perbudakan hawa nafsu. Dan video berikut ini adalah sekelumit fragmen-fragmen yang terjadi pada masa itu. Namun sebelum dilanjutkan, mohon supportnya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini agar Anda dapat terus-menerus mendapatkan update dari channel ini. Kisah Nyai Saritem. Di Bandung, nama lokalisasi Saritem tidaklah asing lagi. Nama Saritem berasal dari nama gadis belia asal kota Kembang ini. Saritem konon berparas cantik dan berkulit putih. Pesona Saritem ternyata memikat seorang pembesar Belanda kala itu. Kemudian Saritem dijadikan gundiknya. Sejak saat itulah gadis Saritem menjadi nyonya Belanda. Namanya pun berganti menjadi Nyai Saritem. Beberapa tahun kemudian, Saritem disuruh suami Belandanya tersebut untuk mencari wanita guna dijadikan teman kencan serdadu Belanda yang masih lajang. Waktu itu, daerah Gardujati dijadikan sebagai markas militer serdadu Belanda. Untuk kegiatan itu, Saritem difasilitasi sebuah rumah yang lumayan besar. Lambat laun, perempuan-perempuan yang dikumpulkan Saritem bertambah banyak. Saritem mengumpulkan perempuan-perempuan dari berbagai daerah dari Bandung dan sekitarnya, seperti Cianjur, Sumedang, Garut, dan Indramayu. Sejak itu nama Saritem mulai tersohor. Yang datang ke rumah yang dikelolanya pun bertambah banyak. Tidak hanya dari kalangan serdadu yang lajang, serdadu yang menikah, yang sudah lanjut usia pun juga berdatangan ke tempat Saritem. Bahkan beberapa warga pribumi ada juga yang datang. Hal ini membuat teman-teman Saritem yang juga menjadi gundik tentara Belanda tertarik membuka usaha yang serupa. Mereka rata-rata perempuan bekas binaan Saritem. Di kemudian hari, meski Saritem telah meninggal, masyarakat mengenal lokasi itu dengan sebutan Saritem. Kisah Nyai Dasima dan Mariam. Sejak Jan Pieterszoon Koen mulai mendirikan kastil di pinggiran Sungai Ciliwung untuk kemudian membangun kota bernama Batavia di awal abad ke-17, sejak itulah keberadaan budak mulai tumbuh. Pada awalnya, budak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Namun, kemudian budak menjadi penakar status sosial bagi para pejabat VOC. Banyaknya budak menandakan tingginya status sosial orang tersebut. Maka sistem perdagangan budak pun berkembang. Calo budak pun menjamur. Keberadaan budak perempuan ikut menghidupkan, bahkan menyuburkan praktik kumpul kebo di Batavia. Perbudakan perempuan melahirkan budaya pergundikan dan menjadi cikal bakal prostitusi di Batavia. Dari sini muncul kasus cinta gelap dan dunia pernyaian. Kata nyai berkonotasi lain di masa penjajahan Belanda saat itu. Nyai mempunyai arti gundik, selir, atau wanita peliharaan pria Belanda. Seperti yang telah disebutkan di awal, keadaan itu terjadi karena orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya tidak bisa membawa serta istri atau memang mereka masih bujakan. Tatkala hubungan cinta terjalin antara perempuan pribumi dengan pria Belanda, maka perempuan itu hanya akan menjadi gundik alias nyai. Budaya ini bahkan menjadi tren pada masa itu. Kehidupan para nyai melahirkan berbagai kisah. Salah satu kisah paling terkenal adalah kisah Nyai Dasima, sebuah kisah populer di kalangan warga Betawi. Perempuan asal Ciseeng, Bogor ini hidup di antara tahun 1805 sampai 1830 dan menjadi gundik menir Edward William. Edward ternyata hanya memperlakukan Dasima sebagai pemuas nafsu saja. Maka ketika kemudian muncul seorang pria, Samiun, yang bersedia menikahinya, Dasima pun meninggalkan Edward. Ternyata Samiun hanya ingin menggerogoti harta Dasima.
Nyawa Dasima habis di tangan Bang Puasa atas perintah Samiun. Mayatnya diketemukan di sekitar kali di Kuitang. Selain Nyai Dasima, ada nyai lain yang juga bernasib tragis. Mariam namanya. Ia kundik sinyo Belanda, John. Cinta sembunyi-sembunyi antara Mariam dan John akhirnya terputus dengan adanya Husin. Husin, tukang sadu, semula hanya menolong Mariam dengan berpura-pura mengawini Mariam agar hubungannya dengan cowok bule itu tak terendus sang ayah. Namun pernikahan itu ternyata malah membakar api cemburu di hati John. Tak tanggung-tanggung, Husin dan Mariam pun ditangkap serta dikompeni. Mayat Mariam kemudian diketemukan di sekitar jembatan Ancol. Dan kisah ini mungkin menjadi cikal bakal asal-usul kisah si manis jembatan Ancol. Demikian sekelumit fragmen tentang perbudakan para wanita di zaman penjajahan. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan jika Anda berkenan, sekali lagi silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.